Pemirsa ngaku nih siapa yang sering berpikiran kalau kita kerja dengan sangat-sangat keras, artinya kita mungkin kerja dari Senin sampai Minggu sampai lupa istirahat, lupa bersosialisasi karena berpikiran kalau kita kerja dengan sangat-sangat giat atau sangat-sangat keras ini bisa membuat kita jadi cepat kaya atau cepat sukses. Nah, itulah yang disebut sebagai hustle culture. Dan sayangnya pemirsa, hustle culture ini banyak dianut oleh kaum milenial ya. Karena milenial ini berpikir pekerjaan itu nomor satu. Jadi mereka selalu mengedepankan yang namanya produktivitas, kemudian jadi mengesampingkan yang namanya hubungan sosial, kemudian juga kesehatan mental, dan juga kebahagiaan diri sendiri pemirsa. Dan ternyata faktanya nih, banyak banget perusahaan-perusahaan teknologi yang ternyata saat ini menganut sistem kerja hustle culture ya, karena apalagi banyak juga perusahaan teknologi atau startup gitu ya yang para pekerjanya ini milenial kemudian juga menganut hustle culture, dan tentunya ada salah satu perusahaan teknologi di China yang menganut sistem kerja ini disebutnya sebagai 996. Nah, 996 ini artinya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, kemudian kerjanya dalam 1 minggu itu 6 hari, artinya sampai hari Sabtu. Nah, kebayang nggak ya itu gimana capeknya, gimana ngebulnya gitu otaknya ya, itu sih kayaknya kita dikerjain ya, bukan kerja pemirsa. Itu kan waktunya cukup panjang gitu ya, jadi kepikiran gimana caranya kita istirahat, gimana caranya kita nyantai. Kalau setiap hari itu yang dipikirkan hanya kerja, 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 dan deadline gitu ya, tidak memikirkan hal-hal lainnya. Dan tentunya hustle culture ini juga tidak hanya dianut oleh para milenial, tapi banyak juga masyarakat Indonesia yang bukan generasi milenial ini masih menganut sistem kerja hustle culture tadi. Dan untuk lebih jelasnya nih pemirsa, coba kita saksikan pernyataan dari teman-teman dan juga masyarakat lainnya gitu ya, soal budaya kerja tuh di Indonesia sebenarnya seperti apa sih. Informasi lengkapnya kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Selebihnya kalau misalkan memang ada yang urgent dari pengajar-pengajar yang aku handle, ada masalah atau trouble, mau nggak mau itu harus secepatnya aku handle gitu. Mau di jam 8 atau jam 9 malam itu udah langsung istirahat, gak ada kepikiran kerjaan lagi, kecuali kadang memang di Sabtu Minggu seandainya ada beberapa hal yang urgent, biasanya atasan saya akan ngechat grup, dan mau nggak mau emang kita harus fast respon. Tapi atasan aku juga nggak yang nge-force banget untuk ngebales jam itu juga, kecuali emang. Dan pemirsa, ternyata hustle culture ini tidak hanya dianut oleh para pekerja di sektor formal atau pekerja kantoran, tapi banyak juga nih pekerja informal atau yang biasa kita sebut dengan para freelance ya, ini juga menganut sistem kerja hustle culture. Apalagi para freelance ini kan waktunya lebih fleksibel gitu ya, lebih banyak. Jadi kadang mereka tuh suka kerja sampai lupa waktu gitu ya, kerja supaya pendapatannya semakin banyak, supaya memperbanyak aset, tapi tidak memikirkan kesehatan mental dan juga kebahagiaan diri sendiri. Kemudian banyak juga nih pemirsa, kantor-kantor yang ternyata secara nggak langsung ini telah menerapkan hustle culture tadi, dan akhirnya para pekerja atau para karyawannya ini mau nggak mau menganggap hustle culture adalah sebuah hal yang wajar dan lazim untuk dijalankan dalam suatu pekerjaan. Padahal kalau hustle culture ini dijalankan secara terus-menerus gitu ya, itu akan mempunyai atau menimbulkan efek yang cukup buruk bagi diri kita sendiri. Dan bicara soal hustle culture nih pemirsa, saya juga pernah kayaknya beberapa tahun lalu, mungkin 3 atau 4 tahun lalu menganut yang namanya hustle culture. Jadi ketika saat itu gitu ya, saya belum bekerja di sektor formal, masih kerja sebagai freelance atau di sektor informal lah. Waktu saya banyak dan saya itu benar-benar memprioritaskan kerja dan kerja. Pokoknya ada waktu ya udah saya kerja, bukannya istirahat gitu ya. Sampai saya ada di satu titik ketika saya udah jenuh untuk bekerja gitu ya, ceritanya pengen nongkrong gitu sama teman, tapi saya bingung mau nongkrong sama siapa ya, nggak punya teman. Mau pergi ke tempat ini, mau ajak teman, tapi juga nggak tahu siapa yang mau diajak. Karena ada rasa nggak enak gitu ya ketika mau ajak seseorang atau teman, tapi dulu ketika saya masih gila kerja, mereka ngajak saya nggak pernah mau. Jadi kayak saya tuh merasa kesepian gitu ya. Jadi akhirnya mungkin inilah salah satu dampak buruk yang ditimbulkan
dari hustle culture pemirsa. Dan tidak hanya itu ya, karena tadi contohnya sih saya mengenyampingkan yang namanya kehidupan sosial. Karena yang saya utamakan itu adalah selalu kerja, kerja, dan kerja, akhirnya pada akhirnya saya nyesel sendiri pemirsa. Tidak hanya itu juga ya, dampak buruk dari hustle culture, masih banyak dampak yang ditimbulkan dari hustle culture. Kita saksikan dampak buruk lainnya dari hustle culture dalam infografis berikut ini. Bukan pemirsa, ternyata hustle culture juga mempunyai dampak yang cukup buruk. Tadi bisa membuat stres, kemudian bisa depresi, bisa mengganggu kesehatan mental, bahkan kalau itu sudah terlalu parah, ini dampaknya bisa menyebabkan seseorang itu ingin bunuh diri gitu ya, karena udah stres, depresi, cemas, akhirnya putus asa ya ujung-ujungnya bunuh diri. Dan hal tersebut juga pernah terjadi di salah satu negara di Asia juga, tepatnya di Jepang pemirsa, karena sudah terlalu stres dengan pekerjaan, capek dengan pekerjaan, akhirnya pekerja tersebut itu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kan nggak lucu banget ya, awalnya kita kerja itu untuk cari uang, untuk menghidupi diri kita, malah pada akhirnya karena kita terlalu capek kerja, stres kerja, malah kita bunuh diri. Itu kan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, kemudian pemirsa, ternyata hustle culture ini sebenarnya nggak cuma ada di dalam lingkungan kerja saja. Kalau kita perhatikan, hustle culture ini bisa tumbuh atau timbul ketika seseorang itu masih kecil gitu ya, di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Nah, contohnya kalau masih sekolah SD, SMP gitu ya, atau SMA, orang tuanya ini menekan gitu ya si anak tersebut untuk ikut ekskul yang banyak, ikut les yang banyak, dan akhirnya si anak tersebut juga jadi capek gitu ya, stres dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian kalau di bangku kuliah, mungkin ada juga yang kuliah sambil kerja, kemudian magang juga, jadi waktunya sangat padat sekali, lupa istirahat, ujung-ujungnya malah sakit gitu ya. Sama kayak orang kerja, kita terlalu mengedepankan pekerjaan gitu ya, memprioritaskan pekerjaan, bukannya sukses, bukannya kaya, yang ada malah masuk rumah sakit karena tipes, kecapean pemirsa. Dan sebenarnya hustle culture ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor nih. Nah, faktor yang pertama ini adalah karena kemajuan teknologi. Contohnya pemirsa, dengan satu gadget ini saja kita tuh bisa melakukan banyak hal ya, belanja, kita bisa komunikasi sama orang lain, kemudian kita juga bisa kirim email ataupun menyelesaikan pekerjaan kita hanya lewat gadget saja. Nah, secara nggak langsung kecanggihan teknologi ini juga mendorong seseorang menganut hustle culture tadi. Jadi hati-hati ya, boleh sih kerja sebenarnya, tapi mungkin ingat istirahat, ingat menjalin hubungan sosial, dan juga jangan terlalu diforsir pemirsa. Kemudian faktor yang kedua adalah konstruksi sosial. Artinya saat ini ya banyak banget milenial yang berpikiran kalau sukses itu adalah kaya di usia muda, punya banyak aset, pendapatannya banyak gitu ya, jadi tolak ukur. Nah, padahal sebenarnya mungkin sukses itu yang nggak harus selalu asetnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, kemudian uangnya juga banyak gitu ya. Yang paling penting adalah kita juga harus tetap memikirkan kebahagiaan diri sendiri dan kesehatan mental kita pemirsa. Kemudian faktor yang ketiga ini adalah toxic positivity. Artinya secara nggak langsung nih di alam bawah sadar kita tuh suka nyemangati diri sendiri, kayak ayo dong bisa nih kerja lebih giat lagi gitu ya. Padahal sebenarnya tuh kita udah nggak mampu dan kita tuh udah kecapean. Nah, itu juga yang sebenarnya nggak boleh terus-terusan dilakukan. Mungkin sesekali dilakukan nggak apa-apa, tapi kalau kita udah melewati batas itu juga sebenarnya ya udah nggak boleh, malah nantinya tuh berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Kemudian sebenarnya kalau kita mau sukses, mau cepet FIRE gitu ya, financial independence, retire early, apa sih yang harus kita lakukan pemirsa? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa.
kita harus tentukan kapan kita mau FIRE-nya, ya tahun apa. Nah, kalau misalnya kita saat ini umur 30, kita ingin mencapai FIRE misalnya umur 40 atau 45. Nah, berarti kan kita masih ada waktu 10 atau 15 tahun lagi. Nah, kalau waktu 10-15 tahun ini, berarti kita harus memprioritaskan dari penghasilan kita saat ini untuk dialokasikan agar bisa mencapai suatu dana investasi sedemikian besar gitu ya, sehingga dana investasi ini kalau kita taruh di dalam suatu deposito atau suatu instrumen keuangan berpenghasilan yang memberikan kita fixed income atau penghasilan pasif, maka hasilnya atau yieldnya ya, hasil tahunannya itu bisa memberikan kita setara dengan 7 juta per bulan tadi ya. Nah, dana investasinya sendiri tetap utuh, hanya hasil investasinya saja yang kita gunakan untuk apa? Untuk FIRE tadi ya. Kalau itu sudah tercapai, nah, kalau standarnya perencanaan keuangan kita pensiun normal itu Anda dianjurkan untuk menabung 10-30% dari penghasilan Anda untuk dana pensiun FIRE Anda. Namanya side hustle ya, pekerjaan tambahan atau hobi yang menghasilkan uang, maka dia tidak boleh mengganggu pekerjaan utama. Itu dulu nomor satu. Ya, jadi tetap dia akan dapat penghasilan dari pekerjaan utama, dia punya kewajiban, waktu, dedikasi, fokus ya kepada pekerjaan utamanya dia. Nah, jadi pekerjaan tambahan tidak boleh mengganggu pekerjaan utama. Ya, kecuali memang dia mengatakan bahwa pekerjaan tambahan saya bisa menghasilkan income lebih besar. Saya suatu hari akan pindah kuadran gitu ya. Oke, itu lain hal. Terus kedua, tadi jangan sampai juga pekerjaan tambahan side hustle ini mengganggu aktivitas sosial dan aktivitas pribadi dia. Jadi boleh melakukan side hustle, tapi juga jangan sampai dia orangnya menjadi tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa main, tidak bisa ketemu sama orang. Tuh pemirsa, daripada kita menganut hustle culture, lebih baik kita berinvestasilah sejak dini, kita melakukan pengaturan keuangan yang sangat-sangat baik gitu ya. Balik lagi, sebenarnya sih kerja secara giat atau kerja dengan giat itu nggak apa-apa. Asal jangan over atau lebay gitu ya. Karena kalau misalnya kita kerja terus-terusan tanpa memikirkan kesehatan diri kita, kesehatan mental kita, nanti uang yang kita dapat dari bekerja ujung-ujungnya malah dipakai untuk biaya pengobatan kita karena kita terlalu capek, menyebabkan kita sakit gitu ya karena kebanyakan bekerja. Kemudian nih pemirsa, tentunya bekerjalah untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi beda ya, bekerjalah untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Nah kalau kita hidup untuk bekerja, nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas lainnya. Meskipun sebenarnya kerja itu penting, tapi ya tetap harus pada porsinya gitu ya. Balik lagi harus tahu di mana batasan yang bisa kita lampaui pemirsa. Kemudian tentunya berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu ya. Jangan karena kita ngelihat teman kita tuh udah punya materi yang melimpah gitu ya, kita jadi termotivasi sih boleh, tapi mungkin balik lagi jam kerjanya itu juga perlu diukur ya, jangan terlalu diforsir gitu ya, dan jangan pokoknya terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Mungkin memang rezekinya juga sudah diatur oleh yang di atas gitu ya, tapi balik lagi gimana kita ngejalaninnya harus tetap enjoy dan memikirkan kesehatan diri kita sendiri. Kemudian sukses itu sebenarnya pemirsa nggak cuma dari kerja. Jadi sukses itu nggak cuma diukur dari kalau kalian punya materi yang banyak. Kalau kalian punya materi yang banyak gitu ya, kekayaannya berlimpah, tapi kalian tuh nggak bahagia atau kesehatan mentalnya tuh nggak dipikirkan, itu sama aja bohong pemirsa. Jadi cobalah jalankan work-life balance-nya tuh dapat ya. Kerjanya enjoy, kemudian di luar pekerjaan kita menjalani aktivitas atau kegiatan lainnya juga kita bisa enjoy. Jadi kita tuh bisa benar-benar bahagia, dan kalau kita ngejalanin sesuatu itu dengan bahagia ya siapa tahu kita bisa benar-benar nanti FIRE secepatnya gitu ya, atau financial independence, retire early pemirsa.